Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat. Di video kali ini masih sama seperti video saya sebelumnya, yaitu membahas tentang keajaiban dari sholawat, the power of sholawat. Dan di video kali ini yaitu sebuah kejadian nyata yang terjadi pada salah satu teman dan juga saudara kita yang bernama Dede Yusuf. Mas Yusuf ini yaitu melakukan sebuah riyadhah sholawat, membaca 3000 sholawat Jibril, dan beliau ini dalam waktu 1 bulan mendapatkan 4 keajaiban sekaligus. Nah, bagi teman-teman semuanya yang ingin menyampaikan hasil testimoni keajaiban sholawat, bisa menghubungi nomor WA saya atau bisa memfollow IG saya, yaitu Miss Aini Berbagi. Semoga dengan testimoni membaca sholawat ini bisa memotivasi kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mengamalkan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Amin. Kita mulai dari cerita dari Mas Yusuf ini ya. Secara garis besarnya akan saya jelaskan dulu bagaimana kronologi dari Mas Dede Yusuf ini. Mas Yusuf ini membaca sholawat setiap hari itu sebanyak 3000 kali. Dalam waktu 1 bulan, Mas Yusuf ini mendapatkan 4 kejadian, 4 keajaiban sekaligus yang datang kepadanya. 4 keajaiban itu apa aja? Jadi yang pertama, Mas Yusuf ini mendapatkan uang 20 juta. Kita kan juga nggak pernah menyangka ya, kita bakal mendapatkan uang sebanyak 20 juta. Yang kedua, Mas Yusuf ini ketika dia itu ada di perjalanan, dan di perjalanan itu ada polisi lalu lintas yang biasanya mengecek atau kita istilahnya ada razia gitu ya, razia STNK, razia SIM dan yang lainnya. Nah, pada waktu itu Mas Yusuf itu ternyata bisa lolos dari pantauan polisi. Kan itu juga sangat luar biasa ya, yang lainnya itu bisa semuanya kena razia, ternyata Mas Yusuf ini berkah sholawat ini bisa lolos. Kemudian kejadian yang ketiga yaitu Mas Yusuf ini dipromosikan oleh atasannya mendapatkan posisi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi dia mendapatkan uang, kemudian bisa lolos dari pantauan polisi, kemudian yang ketiga yaitu bisa naik jabatannya. Dan yang terakhir, yang keempat, pada malam harinya dia itu mengecek ATM dan ternyata ATM di banknya itu atau banknya itu ada uang masuk 200.000 yang dia tidak mengetahui dari mana asalnya. Masya Allah. Jadi Mas Yusuf ini selama 1 bulan mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 3000 kali ini benar-benar merasakan keajaiban yang sangat luar biasa. Nggak hanya dari materi, kemudian dia juga dari keselamatan dan juga ketenangan hati, jiwa, dan yang terakhir banknya itu kemasukan uang dari yang tidak terduga atau istilahnya ATM-nya itu terisi sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita baca bersama-sama WA-nya itu seperti apa. Kita baca bersama-sama ya. Mas Dede Yusuf ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau berbagi cerita keajaiban sholawat dalam sebulan ini. Jadi dia itu ingin bercerita tentang keajaiban sholawat yang dia dapatkan dalam waktu 1 bulan ini. Sangat di luar dugaan, saya mengamalkan sholawat Jibril sehari itu 3000 kali. Jadi dalam waktu 1 bulan ini tiap harinya Mas Yusuf ini mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 3000 kali dan dia mendapatkan 4 kejadian yang sangat luar biasa di luar dugaannya. Kejadiannya itu apa aja? Yang pertama, nomor 1, saya mendapat rezeki berupa uang 20 juta dari kakak saya karena tanahnya laku terjual.
Masya Allah, dia itu mendapatkan uang 20 juta dari kakaknya. Dia kan sama sekali tidak mengira ya akan mendapatkan uang 20 juta, karena dia juga tidak memikirkan nanti saya dapat uang apa enggak, saya ini nanti dari jual tanah itu dapat uang berapa atau gimana. Dia itu tidak memikirkan sama sekali. Tapi ternyata sama kakaknya dikasih uang 20 juta karena kakaknya itu menjual tanah dan tanahnya itu juga sudah laku. Masya Allah. Kemudian yang kedua, saya lolos pada saat ada razia motor. Padahal saya tidak bawa STNK dan disuruh untuk melanjutkan jalan oleh polisinya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Mas Yusuf ini lolos dari pantauan polisi. Pada waktu itu ada razianya itu berjejer banyak sekali sepeda motor di situ. Tapi polisinya itu sama Mas Yusuf ini ya sudah jalan aja. Jadi akhirnya Mas Yusuf ini tidak kena razia, padahal dia tidak membawa STNK. Umpama polisi itu menghentikan Mas Yusuf ini juga terkena razia tersebut dan tentunya akan membayar denda. Kemudian yang ketiga, saya bulan ini dipromosikan naik jabatan oleh atasan. Masya Allah, tadi sudah mendapatkan uang 20 juta, tidak kena razia, dan ini jabatan ataupun posisi dia dari sebelumnya itu naik pada posisi yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi jabatannya itu naik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, tadi malam tiba-tiba sebelum tidur cek m-banking, ada uang masuk 200.000. Alhamdulillah. Dan yang terakhir tadi malam itu dia mengecek m-bankingnya itu masuk 200.000 tanpa diketahui siapa yang mengirim uang tersebut. Masya Allah itu ya. Jadi mendapatkan 4 kejadian yang luar biasa di luar dugaannya, mendapatkan 20 juta, kemudian tidak kena razia, kemudian dipromosikan naik jabatan, dan yang terakhir mendapatkan uang 200.000. Masya Allah. Ini jangan luar biasa ya, benar-benar luar biasa ketika Mas Yusuf ini mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 3.000 selama 1 bulan ini. Kemudian di bawahnya dia bilang, setiap sehabis sholat jarang memanjatkan doa, hanya berserah pasrah lillahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Yusuf itu ketika sholat dia tidak pernah meminta, tidak pernah memanjatkan doa minta ini, tapi pasrah. Ya Allah, saya pasrahkan hidup saya kepada Engkau. Ternyata Allah memberikan betapa banyaknya rizki pada Mas Yusuf ini, dan Allah akan menolong semua permasalahan Mas Yusuf ini ya. Seperti contohnya tadi ketika di jalan ada razia, kan ini juga permasalahan bagi Mas Yusuf ya. Ketika tidak membawa STNK, tidak membawa SIM, ternyata Allah menolong dengan jalan polisi tersebut tidak menghentikan Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf ini hanya pasrah sama Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala apa yang terjadi pada hambamu ini, saya pasrahkan kepada Engkau. Seperti itu Mas Yusuf. Allah maha baik banget. Yang penting kita yakin akan keajaibannya dan kebesarannya. Ini loh ya. Jadi Mas Yusuf ini juga menyampaikan kepada kita bahwasanya Mas Yusuf ini berprasangka baik kepada Allah, dan Mas Yusuf ini masrahkan semua kehidupannya kepada Allah. Saya yakin Engkau maha penolong. Saya yakin saya tahu kebesaran Engkau kepada hambamu ini. Dia bilang seperti itu. Kemudian di akhir Mas Yusuf bilang, maaf ya, bukan bermaksud pamer. Dia bilang seperti itu. Takutnya kalau ada negative thinking, takutnya ada prasangka buruk dari para pemirsa, ataupun takutnya ada prasangka buruk dari para pembaca. Ketika Mas Yusuf ini mengatakan seperti itu, dia bilang seperti itu. Maaf, bukan bermaksud pamer.
hanya berbagi pengalaman yang sangat luar biasa ini. Kalau saya ada yang berbagi pengalaman seperti ini, saya malah berterima kasih, bukan mengejek, bukan menghina, oh mas ini sombong, oh enggak. Kalau saya malah sangat bersyukur dan ini memotivasi bagi kita. Semoga teman-teman semuanya tetap istiqomah, amin. Semoga kita semuanya juga tetap istiqomah. Itu harapan dari Mas Yusuf seperti itu. Dari cerita Mas Yusuf ini, kita flashback dulu ya dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dengan penghormatan yang sebaik-baiknya. Nah, dari Al-Quran ini, dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, bahwasanya Allah aja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita, kalau kita itu tidak mau bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan rugi. Gak hanya rugi di dunia, tetapi juga rugi di akhirat. Nah, dari cerita ini tadi, dari cerita Mas Yusuf ini mendapatkan kebahagiaan gak hanya di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga kebalikannya, ketika kita itu tidak membaca sholawat, kita juga akan rugi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dari cerita Mas Yusuf ini, kita juga semuanya sudah tahu bahwasanya Mas Yusuf ini mendapatkan keberkahan dari sholawat melalui 4 kejadian yang sangat luar biasa. Yang kesemuanya itu adalah mendukung atas rezeki, posisi, dan juga jabatan dari Mas Yusuf ini. Dan di akhir tadi Mas Yusuf juga menyampaikan motivasinya kepada kita semuanya. Kita sebaiknya memasrahkan semuanya itu kepada Allah. Kita pasrahkan semua permasalahan kita itu kepada Allah. Karena Allah itu yang maha mengetahui dari segalanya. Belum tentu baik menurut manusia, tetapi menurut Allah itu baik. Begitu juga kebalikannya. Belum tentu itu adalah baik menurut manusia, itu tidak baik menurut Allah. Jadi kita wajib untuk memasrahkan diri kita kepada Allah setelah kita berusaha, berikhtiar, berdoa, bersolawat, dan yang terakhir adalah kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha baik, dengan kebesaran, dengan Rahman dan Rahimnya, insya Allah kita semuanya juga akan mendapatkan perlindungan Allah dan semoga jalan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Nah, itu dulu untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.